Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang iklan dengan menggunakan sistem bidding konversi di dalam Google Ads. Yang dimaksud dengan konversi itu adalah Anda memasang iklan, contohnya adalah untuk halaman ini adalah halaman landing page ya. Dan kemudian dia dihitung nanti biaya iklannya ketika ada orang yang mengklik atau memasuki halaman yang dituju sebagai halaman konversi. Contohnya adalah halaman ini, yang dituju adalah halaman order ya. Dimana halaman order adalah halaman kontak us. Nah, nanti ketika orang pengunjung website yang mengklik iklan di Google Ads, dia mengklik order ini, tombol order, dan masuk ke dalam halaman kontak us ini yang ditetapkan sebagai halaman konversi, maka nanti iklannya akan dihitung. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kalau Anda punya toko online, Anda bisa pasang seperti ini, iklan seperti ini di dalam halaman konfirmasi pembayaran atau lain sebagainya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Anda harus menyiapkan satu landing page dan juga satu halaman konversinya. Dan dalam contoh ini saya menggunakan halaman ini, landing page-nya ya, halaman untuk iklannya. Nanti ketika orang ngeklik iklan, masuknya ke sini, dan kemudian ketika orang mau tahu, mau order lebih lanjut, dia masuk ke halaman kontak us atau halaman hubungi kami, dan itu masuk ke halaman konversi. Dan nanti di dalam penggunaan iklan Google Ads konversi ini Anda juga harus memasukkan kode yang diberikan oleh Google Ads ke dalam halaman website Anda. Dan kita akan bahas itu satu persatu. Sekarang kita mulai buat dulu iklan konversinya. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang iklan Google Ads dengan sistem konversi, di mana sebelumnya sudah barang tentu Anda harus melakukan riset keyword terlebih dahulu, di mana untuk riset keyword tersebut Anda harus melakukan riset lewat Google Keyword Planner. Tutorialnya silakan Anda lihat di dalam panduan sebelumnya. Silakan lihat di playlist, ada tutorial Keyword Planner, Anda bisa pelajari di situ. Dan kemudian kenapa kita harus melakukan riset keyword terlebih dahulu, agar kita mengetahui gambaran dari keyword yang akan kita gunakan untuk kebutuhan iklan tersebut. Misalkan penelusuran bulan rata-rata berapa, bid halaman atas bagian bawah berapa, bid halaman atas paling tinggi berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan namun perlu Anda ketahui, kalau Anda menggunakan sistem konversi, misalkan kita menggunakan keyword jasa bikin website dan harga terendahnya adalah Rp4.271. Kalau kita menggunakan konversi, biasanya dia harganya bisa lebih mahal dari harga batas terendah ini. Jadi nanti sistem Google yang akan mengatur hal tersebut. Namun silakan Anda lakukan riset keyword terlebih dahulu untuk mendapatkan keyword yang akan digunakan dalam memasang iklan. Jika sudah, kita lanjut ke Google Ads, kita masuk ke bagian kampanye. Dan kemudian selanjutnya kita klik plus, dan kemudian kampanye baru, dan kita akan mulai membuat iklan dengan sistem konversi. Oke, selanjutnya kita pilih traffic situs. Kemudian kita pilih di sini penelusuran. Kemudian lanjutkan dengan nama kampanye. Dan kemudian jika sudah, klik lanjut. Selanjutnya silakan tetapkan anggaran harian. Saya kembali menetapkan 40.000. Dan kemudian bidding konversi. Anda bisa menggunakan di sini, tetapkan target biaya per tindakan, cost per action nih di sini. Jadi bid Anda nanti sebanyak mungkin dapat target untuk CPA-nya, dan kemudian nanti bisa dilihat berapa harga yang mau Anda masukkan di sini ya. Nanti kalau Anda mau tetapkan, saya nggak pakai itu dulu ya. Untuk saat ini saya nggak pakai itu dulu, saya gunakan aja kampanye dengan menggunakan maksimal konversi, atau Anda bisa pilih strategi bidding lain ya, memaksimalkan konversi. Anda bisa tetapkan harga per CPA-nya ya. Oke, ini sama sebetulnya sama yang tadi di atas ya, kayak ini.
ditetapkan biaya pertindakan sebetulnya sama ya dengan yang ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian konversi. Saya tidak menggunakan batas maksimal di sini. Saya tidak menggunakan batas maksimal atau batas minimal biaya per actionnya. Saya berikan keleluasaan kepada sistem Google Ads untuk mengatur itu karena biasanya itu jauh lebih efektif. Namun tentu juga di situ biasanya juga akan memakan harga yang jauh lebih mahal. Tapi tidak menjadi masalah karena melihat batas harga minimum yang kita sudah pasang di iklan CPC dan iklan maksimal klik, kita sudah tahu gambaran yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian kita masuk ke dalam setelan lain di sini. Di sini kita biarkan secara default, biarkan secara default ya. Atau Anda bisa gunakan versi ini nanti aja, ini nanti terakhir nih. Nanti kita akan kembali ke sini. Sekarang kita masuk ke bagian setelan lain di sini. Rotasi iklan kita biarkan secara default. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Kemudian kita pilih jaringan penelusuran. Lagi-lagi kalau di dalam kampanye jangan digabungin. Kalau Anda mau pakai iklan display aja. Kalau mau pakai iklan penelusuran aja. Jadi jangan digabungin. Kemudian semua negara ini sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda mau masukkan lokasi negara tertentu, misalkan Amerika, Anda bisa pilih seperti ini ya. Nanti masuk ke bagian Amerika dan seterusnya. Di sini saya pakai bahasa Indonesia. Kalau Anda target luar negeri, tentu saja bahasanya dipilih yang berbeda. Dan kemudian segmen audience, kalau Anda mau pakai segmen audience, ini Anda bisa pilih segmen audience yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini Anda bisa pilih. Saya nggak pakai karena saya kan jasa web design, jadi saya nggak butuh itu. Namun lagi-lagi itu sesuaikan dengan bisnis Anda. Kita masuk ke setelan lain, jadwal iklan. Jadwal iklan biasa saya gunakan Senin sampai Jumat. Oke, kita masukin biasa. Oke, saya masukin aja hari dan jam kerja di sini, sama seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Dan kemudian setelan lainnya kita lihat. Oke. Nah, untuk tanggal akhir kalau Anda pakai credit card sebaiknya ditetapkan misalkan iklannya seminggu atau iklannya 2 minggu, agar nanti kalau kelupaan atau Anda misalkan sibuk dengan bisnis dan tiba-tiba Google Ads-nya tidak Anda perhatikan, iklannya bisa pause sesuai dengan batas tanggal yang Anda tetapkan. Karena kalau enggak nanti dia jalan terus dan menyerap dana kredit card. Karena saya pakai bank transfer, pakai saldo, jadi nggak jadi masalah. Paling yang kalau kelupaan saldonya habis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke berikutnya, kata kunci. Kita gunakan kata kunci yang sudah ada di sini, yang sudah di riset. Kita akan buat nanti 2 jenis iklan ya, seperti sebelumnya, iklan global dan juga iklan tertarget berdasarkan daerah. Sekarang kita masukkan dulu yang kata kunci dengan global ya, untuk iklan globalnya. Nanti baru kita buat iklan tertargetnya. Dan kemudian selanjutnya Anda pilih ini sama seperti kampanye sebelumnya, pilih kata kunci dengan pencocokan luas atau pencocokan dengan menggunakan frase ya. Kalau pencocokan luas kita kasih dia tanda kutip seperti ini, tanda petik seperti ini ya. Ini sama nih tandanya di sini nih. Ini Anda pelajari di sini. Oke, kalau frase kita gunakan tanda ini ya. Kalau saya lebih senang dengan menggunakan frase karena lebih spesifik. Maksudnya frase itu atau pencocokan persis adalah nanti orang cari jasa bikin website baru iklannya keluar. Kalau misalkan menggunakan kata kunci dengan pencocokan yang luas, nanti ada bisa misalkan ada orang cari bikin website, iklannya bisa aja keluar. Jasa website iklannya bisa aja keluar. Gara-gara kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan yang pencocokan sama persis. Namun biasanya pencocokan sama persis nanti perolehan klik dan juga perolehan tayangannya biasanya jauh lebih kecil. Untuk sementara saya pasang 3 dulu, nanti bisa ditambahkan. Tutorial cara untuk menambahkan keyword juga sudah ada di dalam playlist, Anda bisa lihat.
Dan kemudian selanjutnya kita mulai isi iklan. Kita masukkan alamat URL tujuan. Dan kemudian selanjutnya isi iklan dan kemudian deskripsi iklan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dan ini iklannya sudah berhasil dibuat, namun sebelum kita bahas perihal iklan, ada yang terlupakan. Perihal URL final ini, pastikan Anda menggunakan alamat URL atau alamat tujuan dari iklan Anda tersebut dengan sebuah landing page. Jadi Anda buat landing page khusus yang berisikan to the point dengan apa yang Anda tawarkan. Misalkan jasa yang Anda tawarkan apa, atau produk yang tawarkan apa, harganya berapa, dan kemudian bagaimana cara untuk melakukan pembelian. Kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kemudian berikan link ke halaman pembelian atau halaman informasi lainnya. Jangan gunakan halaman home. Lagi-lagi saya banyak melihat kesalahan yang dilakukan ketika orang memasang iklan di Google Ads. Dia menggunakan halaman home. Kalau untuk branding nggak jadi masalah halaman home, namun kalau untuk penjualan jangan gunakan halaman home, karena kalau di halaman home itu kan informasinya beragam ya. Informasinya beragam dan kadang orang nanti malas baca, jadi pengunjung malas baca. Ingat, ketika Anda memasang iklan di Google Ads, maka Anda harus membayar pada setiap kunjungan yang masuk. Oleh karenanya pastikan Anda memasang alamat iklan itu dengan sebuah halaman atau landing page yang sudah Anda buat sedemikian rupa untuk kebutuhan iklan. Oke, kita lanjut ke bagian pemasangan iklan. Di sini iklannya sudah berhasil dipasang. Judulnya juga sudah berhasil dipasang, deskripsinya saya pasang 3 dari 4 yang diperbolehkan. Sementara kalau untuk judul Anda bisa pasang sebanyak mungkin ya, jadi setiap kali nanti Anda buat judul baru maka akan keluar kolom baru. Dan kemudian yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat iklan adalah di sini di daya iklan Anda harus mendapatkan skor bagus. Syukur-syukur bisa skornya bisa sempurna, namun bagus saja sudah cukup. Jangan skor sedang atau skornya kurang, jadi harus bagus. Oke, jika semua sudah selesai silakan Anda cross check lagi. Jika semuanya sudah benar, maka selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Dan kita akan gunakan ekstensi link. Di sini sebetulnya kita sudah bahas di dalam panduan iklan sebelumnya. Anda bisa menggunakan ekstensi link yang sudah Anda buat sebelumnya, namun kalau misalkan Anda mau bikin lagi, Anda klik di sini. Oke, kita buat set link. Selanjutnya ekstensi info. Di sini Anda bisa pakai, tapi di sini saya nggak pakai ekstensi info. Saya masukkan ekstensi panggilan aja, yaitu nomor telepon di sini. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke ekstensi gambar, juga tidak dipakai. Oh ya, untuk ekstensi set link ini tinggal disimpan aja di sini. Nanti ada di sini pratinjau. Nah, kayak gini nanti hasilnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke ekstensi panggilan seperti ini. Nanti pratinjaunya kita bisa lihat di sini nanti ada untuk nomor teleponnya, dan kemudian selanjutnya ekstensi lainnya juga saya nggak pakai. Ini kalau Anda mau pakai silakan Anda gunakan ekstensi sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, dan kita sudah berhasil membuat iklan. Selanjutnya di sini ada pesan error ya dari Google untuk memperbaiki. Kalau yang bagian bawah ini kata kunci sedikit sih nggak ya jadi masalah, karena memang Google maunya kata kuncinya banyak, dan dengan kata kunci banyak tentu saja iklannya bisa lebih menjangkau audiens lebih luas, dan kalau audiensnya lebih luas lagi maka kliknya lebih banyak, biayanya lebih gede lagi. Namun di sini kita mau menggunakan memang keyword yang menurut kita sesuai dengan target dari jasa atau produk yang kita jual. Jadi kita gunakan keyword yang terbatas ya, yang penting efektif. Nanti kalau kurang baru kita akan tambahkan setelah iklannya berjalan. Jadi kita evaluasi dulu datanya seperti apa, baru nanti kita tambahkan. Jadi saran dari saya ketika Anda memasang iklan di Google Ads, jangan gunakan keyword yang banyak dulu, gunakan keyword yang memang utama dulu. Nanti setelah itu baru kita bisa tambahkan. Nah, namun yang bagian ini, yang atas ini iklan, ada satu iklan memiliki masalah yang menyebabkan iklan tersebut tidak dapat tampil di Google penelusuran. Kita klik aja perbaiki.
Dan kemudian selanjutnya dia akan keluar seperti ini. Nah, ini dia kenapa iklannya tidak bisa tayang, karena ada nilai duplikat jasa web sejak 2007. Di sini ada jasa web sejak 2007. Oke, kita ganti aja. Dan kemudian selanjutnya kita balik ke tombol berikutnya. Oke, kita lanjut aja terus ke tombol berikutnya. Dan kemudian selanjutnya ini udah jalan ya, tinggal kita klik publikasikan kampanye. Kalau misalkan ada keterangan daya iklan rendah dan sebagainya, Anda lanjut aja sampai Anda klik aja publikasikan kampanye, hiraukan error kalau daya iklan rendah, pengunjung dikit, dan seterusnya. Lagi-lagi seperti yang sudah saya jelaskan, Google maunya kita menghabiskan banyak uang untuk iklan ini. Jadi kita harus pandai-pandai ya, melihat dulu peluangnya dengan menggunakan keyword yang sudah kita pilih. Dan kemudian kita klik publikasikan. Dan ini sudah jalan, kita gunakan di sini. Kita ganti ya, grup iklan 1 kita ganti iklan global. Karena kita kan isi iklannya adalah iklan global dengan menggunakan keyword global. Selanjutnya kita akan tambahkan satu grup iklan lagi, di mana kita sudah pasang iklan global, dan kemudian akan kita buat satu grup lagi, yaitu iklan lokal. Kita ganti jadi iklan lokal. Dan kemudian kata kuncinya kita gunakan kata kunci yang sudah kita research di dalam keyword planner. Dan kemudian sama sebelumnya kita gunakan target yang diperluas atau target sama persis, pencocokan sama persis. Saya gunakan target sama persis, pencocokan sama persis. Dan jika sudah, kita klik simpan dan lanjutkan. Dan kemudian isi halaman target landing page Anda, pastikan Anda menggunakan landing page khusus yang digunakan untuk Google Ads. Dan kemudian selanjutnya silakan Anda isi iklan di sini. Dia mengambil iklan dari default sebelumnya ya, dari iklan global. Silakan Anda ganti menjadi iklan lokal, misalkan Anda gunakan kata kota atau kata provinsi atau kata-kata lainnya yang mengidentifikasikan dengan iklan ini ditujukan untuk target lokal. Dan selanjutnya jika sudah, di sini ada Jakarta ya, saya tambahkan dengan kata-kata yang bersifat lokal. Kalau untuk deskripsi saya gunakan deskripsi yang sama dengan iklan global. Kalau Anda terserah Anda ya, ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang terpenting lagi-lagi di bagian daya iklannya ini sudah bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ekstensi. Ekstensinya saya gunakan ekstensi yang sama dengan iklan global, dan kemudian kita simpan dan lanjutkan. Dan di sini sudah berisi dua iklan, iklan lokal dan kemudian iklan global dengan membidik keyword yang berbeda. Jadi ada dua grup iklan membidik keyword yang berbeda. Jadi yang satu iklan lokal ini keyword dengan menggunakan spesifik kota dan provinsi. Kalau yang iklan global ini yang umum, jadi bisa diakses secara umum, jadi tidak menggunakan keyword yang spesifik. Dan kemudian langkah terakhir adalah kita membuat konversi, di mana kita masuk ke sini ke bagian alat dan setelan. Kita masuk ke bagian pengukuran konversi, klik. Dan di sini nanti Anda harus membuat konversi yang Anda tujukan untuk kebutuhan iklan Anda. Dan selanjutnya kita akan mulai buat konversi. Saya di sini sebelumnya sudah buat konversi ya. Kita akan buat konversi untuk kebutuhan iklan ini. Kita masuk ke bagian sini plus. Dan kemudian selanjutnya di sini ada mulai tracking. Trackingnya tergantung dari kebutuhan Anda, karena kita menggunakan promosi situs, maka kita gunakan yang situs. Dan kemudian pilih tindakan yang ingin dilacak. Kita pilih di sini apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda, mau mendaftar atau lain sebagainya ya. Anda bisa lihat di sini. Saya di sini menggunakan penawaran harga.
Oke, jadi nanti orang masuk ke sini ya, orang masuk ke halaman landingnya dan kemudian pas diklik masuk ke halaman kontak us, di mana itu adalah halaman konversi. Dan kemudian di sini halaman konversinya adalah halaman kontak us, jadi orang bisa meminta proposal, menanya penawaran harga dan lain sebagainya nanti di sini. Itu adalah target konversi yang saya akan bidik dengan menggunakan iklan ini. Jadi nama konversinya, minta penawaran harga. Kalau Anda nanti Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda aja. Oke, kemudian selanjutnya nilai. Di sini jangan gunakan nilai untuk konversi ya. Kalau Anda mau gunakan nilai, misalkan harga dari konversi ini berapa, misalkan Anda ketika ada orang melakukan konversi tersebut Anda kira-kira mendapat keuntungan berapa, Anda bisa masukkan di sini. Saya nggak pakai karena belum tentu ada nilainya, karena kan orang baru nanya harga. Dan kemudian hitung, dan Anda bisa di sini pilih setiap konversi atau satu konversi. Jadi kalau setiap konversi ya setiap orang masuk ke situ dihitung, atau satu orang saja yang dihitung. Kalau saya sih pakai satu orang aja, karena kan yang minta penawaran juga cuma satu orang, jadi ketika dia masuk ke halaman itu terus ya nggak dihitung. Oke, kemudian periode konversi ya tetap 30 hari, periode konversi tayang 1 hari, sertakan dalam konversi ya. Model atribusinya gunakan klik terakhir ya, gunakan trik terakhir, dan kemudian aktifkan enhance CPC. Kalau di sini saya nggak pakai karena kalau diaktifkan nanti dia harganya biasanya suka naik ya. Jadi kita gunakan CPC kita tidak aktifkan aja yang ini. Namun kalau Anda kira-kira ingin iklannya lebih banyak menjangkau dan lebih banyak untuk mendapatkan pengunjung, maka Anda bisa pakai ini. Namun lagi-lagi nanti harganya bisa naik karena di suatu kesempatan, di satu waktu tertentu Google Ads akan menaikkan harga iklan sehingga iklannya lebih sering tampil dan kemudian bisa mendapatkan klik lebih banyak. Oke, untuk sementara ini saya nggak buat ya, jadi kemudian kita buat dan lanjutkan, klik buat dan lanjutkan. Dan kemudian selanjutnya install tag sendiri di sini ya, kita gunakan install tag sendiri di sini. Dan kemudian di sini ada kode HTML yang harus Anda pasang di sini di dalam website Anda. Yang atas ini dipasang di dalam semua halaman website Anda, di dalam situs global ya. Jadi di seluruh halaman, di bagian meta headingnya Anda masukkan di sini. Dan kemudian selanjutnya nih di bagian heading ya, di bagian head ini Anda masukkan di sini nih. Kalau Anda nggak tahu, Anda tanya aja ke developer Anda. Dan kemudian kalau yang ini adalah ketika dia masuk ke halaman kontak us. Jadi yang ini dipasang di halaman konversi, yaitu di halaman kontak us. Jadi ini khusus di halaman kontak us dan ini di semua halaman. Jadi silakan Anda hubungi developer Anda kalau misalkan Anda belum tahu. Dan kalau Anda yang membuat website dengan menggunakan WordPress dan website-website lain, Anda bisa lihat tutorialnya di dalam channel ini ya, di dalam channel Surahman ini Anda bisa lihat tutorialnya, dan kemudian nanti silakan Anda pelajari di bagian playlist ya, lihat di WordPress. Kalau Anda nggak tahu, Anda kasih komentar aja di dalam kolom komentar dan nanti saya akan jawab dengan memberikan link tutorialnya. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Dan kemudian di sini harusnya ada pengetesan dan lain sebagainya, tapi kita akan lakukan itu nanti di tutorial cara memasang kode konversi di dalam website. Sementara kita klik selesai. Di sini ada nih belum verifikasi ya, nanti harus diverifikasi dulu. Dan kemudian kita lanjut dulu ke dalam halaman kampanye. Dan kemudian kita masuk ke bagian kampanye konversi di sini. Dan kemudian kita klik setelan. Dan selanjutnya kita turun ke bagian konversi. Di sini bagian konversi kita klik. Dan kemudian kita pilih tindakan konversi untuk kampanye ini, kita pilih tindakan konversi, klik. Dan kemudian pilih konversi yang nanti sudah Anda sediakan, yaitu minta penawaran harga ya. Oke.
Pastikan gunakan konvensi yang sudah divalidasi ya, dan kemudian klik simpan dan kemudian simpan. Dan tinggal Anda tunggu saja untuk berapa hari ke depan sambil memantau bagaimana perolehan dari pemasangan iklan ini. Nanti kita akan pelajari lagi di video-video selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi dan melakukan perbaikan dan lain sebagainya.